gejolakan skincare tuh sangat banyak ya. Sebenarnya aku tuh agak boleh protes sedikit ya gini. Kadang ada dokter A, B, C, D ngatain produk lain overclaim itu ya bolehlah kalau untuk kebijakan di mana supaya masyarakat dikasih edukasi tidak salah memilih skincare karena berbahaya untuk wajah ya, misalnya merkuri dan lain-lain. Tapi nanti ini dokter ini jualan juga gitu loh. Itu aku agak terus beberapa kayak dokter atau influencer atau pemilik skincare tuh flexing gitu loh. Kamu mau jualan skincare atau mau pamer kekayaan? Hal-hal yang seperti itu harus sedikit dikurangi ya. Jadi tidak mencontohkan yang baik sih menurut aku. Kalau pamer kasih solusi dong masyarakat yang lagi banyak yang butuh uang dan memang nggak punya biaya. Dibilang kayak menengah ke bawah kayak gitu kan harus dikasih solusi. Dan ya, aku sendiri juga paling banyak untuk endorsement dan kerjasama adalah produk kecantikan sih. Dan memang untuk tahun ini resolusinya banyak gebrakan skincare baru. Tapi kakak sendiri rutin yang pakai skincare nggak sih kak? Ya itu kewajiban sih, kayak makan sih, tapi aku lebih ke moisturizernya, jadi memang harus ada kayak gitu. Biasanya menghabiskan budget berapa kalau untuk treatment gitu? Kakak suka treatment nggak sih? Kalau treatment bisa 20 juta sampai 100 juta sih. Makanya orang selalu bilang, tapi ini wajah aku walaupun di penjara juga kan kemarin aku nggak ada yang kayak rusak juga sih. Memang dari muka aku sendiri nggak ada masalah. Dan memang kalau menurut aku investasi wajah itu penting ya. Sebenarnya aku tuh juga dapat komplain dari masyarakat ya, lu tuh cantik tapi lu harus bisa lebih kurus kayak gitu-gitu sih ya. Tapi aku tuh selalu kayak gini ya, buat apa aku kurus kalau cowok juga nyakitin aku sih gitu ya. Mungkin kalau udah dapat soulmate yang benar-benar mencintai aku ya di situ fokus terhadap pribadi. Berarti punya pengalaman. Ya, namanya di Jakarta nih mana tahu laki yang tulus dan modus, susah. Kan terkait yang dokter yang edukasi itu, apakah perlu dia hanya cuma mereview doang atau emang harus ke BPOM juga, BPOM juga Pak untuk produk yang dia review ini? Sebenarnya gini ya, kadang ini juga PR penting untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maksudnya ketika skincare itu tuh udah izin BPOM itu mungkin satu yang izin, yang lain-lain nggak tahu. Jadi memang harus ada sidak. Jadi kalau dia harus rajin medsos juga dong BPOM. Mana skincare yang sekiranya rajin jualan ya mereka harus bener-bener datangin loh. Ini bener-bener nggak semua udah terdaftar. Takutnya ada masyarakat yang mungkin minim edukasi, asal pakai aja. Bayangin loh kalau kita salah pakai skincare, kulit kita tuh bisa kena merkuri loh, bahaya, hidrokinon dan lain-lain lah seperti itu. Tapi untuk etikat diri itu seperti apa sih Kak? Kalau yang kakak tahu sendiri tuh. Enggak, aku tuh sebenarnya gini ya, kalau di skincare tuh aku belajar contoh kayak skin barrier tuh apa misalnya. Kan aku juga lulusan fisika ya, otomatis aku belajar eksak ya, sains dan lain-lain. Aku nggak segitu mempelajari kartu biru, ini izin, bahkan mungkin SIUP, surat izin usaha, ini PT, aku belum segitu paham secara detail karena aku juga bukan seorang dokter sih. Oke. Cuman Oke, Kak Lina, ngomongin tentang skincare nih, saya dengar-dengar nih Kak Lina lagi dekat sama Kak Maharani nih, katanya pengen dijadikan endorse beberapa klinik kecantikan, bener nggak tuh? halo Kak Maharani, ya aku tuh bilang dia tuh punya heli loh, dan aku mau diajak naik heli di Bali. Iya. Ya aku tuh appreciate siapa sih yang nggak tahu Maharani. Dan aku bersyukur dia mau bekerja sama dengan aku. Dan launchingnya itu di Februari. Minta doanya untuk rekan-rekan media, semoga Kak Maharani makin sukses. Gitu sih. Oke, menurut Kak Lina, Kak Maharani sosoknya seperti apa sih, kalau boleh tahu? Dia tuh tahu loh tentang aku semuanya. Jadi waktu kita DM-an itu dia tuh Kak Lilu itu kan artinya panggilan sayang ya. Berarti beberapa orang yang kayak fans, sayang deket atau keluarga. Terus dia manggil aku kayak gitu, yang habis itu aku dibilang gini ya, nanti aku ada loh brand baru dan dia ada 180 klinik ya. Nanti Lina Mukherjee bebas perawatan bisa, jadi aku nggak usah bayar lagi untuk perawatan. Dan dia tuh kan udah gini, dulu aku pernah di endorse produknya DNX ya. Itu distributor seluruh Surabaya, Kalimantan, Bogor itu tuh ngundang aku sih. Jadi aku tuh udah tahu jam terbangnya dia, bahwa dia ini udah punya jam terbang yang sangat baik kalau untuk skincare sih. Jadi aku nggak ragu untuk kerja sama dia. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku sangat bahagia. Dia tuh bilang kayak gini, Kak, kalau ngundang artis Bollywood India gimana gitu. Nah, impianku, aku kan udah wawancara artis ya. Wawancara artis udah, ketemu mereka udah, masuk rumah mereka udah. Yang belum kan jadi bintang iklan bareng mereka. Nah, ini sebuah momentum yang 2025 ini amazing banget dari Tuhan ya. Maksudnya setelah aku kemarin terpuruk banget, kalau aku bisa jadi bintang iklan sama artis Bollywood itu bener-bener dream come true sih. Jadi aku appreciate dan aku terima kasih sama Kak Maharani. Dan dia nanya, emang kamu bisa ya bawa-bawa artis, kebenaran bawa Shah Rukh Khan kan teman aku di India. Dan aku bisa bahasa India untuk negosiasinya nanti kayak gitu.